Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ahsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa dimanapun berada, marilah kita kembali senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita manusia ini sebagai makhluk yang paling mulia di antara seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Bahkan dikatakan khuliqat al-makhluqat lil insan wa khuliqal insan li ibadatillah. Allah menciptakan semua makhluk ini sebenarnya adalah untuk kepentingan manusia, dan Allah ciptakan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Bahkan ada ulama yang menjelaskan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dia katakan illa liya'rifun, kecuali untuk mengenal siapa aku yang sesungguhnya. Sebab orang yang betul-betul mengenal Allah, dia pasti akan taat kepada Allah dan dia akan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan taslim mari kita senantiasa menyampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus sebagai rasul yang terakhir di antara deretan-deretan rasul yang pernah hadir di dunia ini. Semua para nabi ini, mulai Nabi Adam sampai kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tujuan mereka diutus semuanya hanyalah untuk memperkenalkan Allah, siapa Allah yang sesungguhnya, untuk mengingatkan manusia bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, tidak ada yang berhak ditaati, dituruti perintahnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kajian-kajian kita yang lalu selalu diingatkan bahwa dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menurunkan kepada kita petunjuk. Petunjuk inilah yang berupa pedoman bagi kita. Pedoman dalam mengarungi kehidupan di dunia ini sebagai bekal persiapan kita di akhirat. Dan selalu kita mengulangi bahwa kita manusia ini adalah makhluk akhirat. Allah ciptakan manusia untuk beribadah di dunia ini agar kehidupannya di akhirat itu bahagia. Jadi manusia ini bukan hanya makhluk dunia, tapi manusia adalah makhluk akhirat yang hanya hidup sebentar di dunia ini, paling 60-70 tahun. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan kasih sayang Allah, Allah menurunkan kita Al-Quran sebagai pedoman menuntun kita bagaimana sampai dengan selamat ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai rasul yang terakhir untuk menyempurnakan ini agama, untuk menyempurnakan penjelasan-penjelasan terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena sumber pokok kita kan ada dua. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah hadis. Semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala termaktub dalam Al-Qur'an. Tapi bagaimana melaksanakan perintah Allah ini itu sesuai dengan apa yang dicontohkan para nabi. Jadi Al-Qur'an ini adalah pedoman utama bagaimana caranya melaksanakan ini Al-Qur'an, maka pasti ada dalam kehidupan nabi. Jadi dua sumber pokok ini enggak bisa dipisahkan. Selalu kita ulangi, kalau ada perintah salat pasti ada cara Nabi untuk melaksanakan salat. Ada perintah puasa, tidak lama lagi akan masuk bulan suci Ramadan. Maka tidak usah kita bingung. Lihatlah dalam hadis-hadis bagaimana Nabi mengawali puasa dan bagaimana Nabi mengakhiri puasa. Para pemirsa dimanapun berada, kajian kita pada kesempatan ini masih dalam kitab Arba'in An-Nawawi, yaitu bagaimana setiap orang ini berusaha sungguh-sungguh untuk membantu saudaranya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang bersumber dari sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya berbunyi demikian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang meringankan dari saudaranya muslim atau menghilangkan dari saudaranya muslim kurbatan, kesulitan atau kesusahan dari kesulitan-kesulitan dunia. Jadi saudaranya mungkin punya kesulitan, mungkin problema, ada sesuatu yang ingin dilakukan tetapi tidak sampai kepada kemampuannya, maka pasti timbul kesulitan dalam hidupnya. Atau ada sesuatu yang perlu dibantu, dan ketika kita bantu, inilah yang dimaksud dengan menghilangkan kesulitan-kesulitan saudara-saudara kita. Maka Nabi katakan, siapa yang menghilangkan kesulitan-kesulitan atau memudahkan kesulitan-kesulitan saudaranya, maka nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumal qiyamah, maka Allah akan menghilangkan kesulitan-kesulitan itu atau akan memudahkan, akan mengangkat kesulitan-kesulitan itu pada hari kiamat. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya kalau kita mau mulus untuk bisa berbahagia dengan mudah nanti di akhirat, maka tolonglah saudara kita. Angkatlah kesulitan mereka, bantulah mereka untuk menghadapi masalah yang dia hadapi. Kalau kita membantu mereka, maka Allah pun akan membantu kita untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan kita pada hari kiamat nanti. Di mana kita katakan bahwa kita manusia ini adalah makhluk akhirat yang akan hidup nanti selama-lamanya di akhirat. Kemudian wa man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan sesuatu urusan yang susah bagi orang lain atau kesusahan orang lain dimudahkan, atau bahasa sederhananya membantu orang lain, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Jadi sama siapa yang menghilangkan kesulitan tadi itu sama dengan siapa yang memudahkan kesulitan yang dihadapi oleh saudaranya yang beriman, maka Allah akan memudahkan nanti menghadapi kesulitan-kesulitan yang demikian hebat pada hari kiamat.
Jadi sekali lagi penegasan daripada hadis ini artinya kita harus saling membantu antara satu dengan yang lain. Kita harus saling bisa memudahkan antara satu dengan yang lain. Jangan sampai kita yang membuat orang supaya orang itu susah. Atau kita membuat masalah supaya orang itu mendapatkan persoalan dalam hidupnya. Maka ini harus kita berpikir sungguh-sungguh bagaimana menolong saudara kita, bagaimana memudahkan urusan saudara kita, sehingga kita fokusnya kalau kita berbuat seperti itu, maka kita akan ditolong nanti Allah di akhirat menghadapi kesulitan yang demikian hebat. Kemudian selanjutnya Nabi bersabda, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong seorang hamba, bagi siapapun juga hamba yang senantiasa menolong saudaranya, maka Allah katakan wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong seorang hamba itu selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi sebenarnya kalau dipikir lebih jauh ini hadis, jadi kalau kita berbuat baik kepada orang, sebenarnya kita berbuat baik terhadap diri kita sendiri. Sebab kalau kita taruhlah misalnya kita baik kepada orang lain, tentu orang lain juga akan baik kepada kita. Kita menolong orang lain. Tadi katakan bahwa Allah akan juga menolong kepada kita. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain sebenarnya itu adalah perbuatan baik yang kita tujukan kepada diri kita. Karena kalau kita berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain juga akan berbuat baik kepada kita. Jadi pada hakikatnya ketika orang itu menolong saudaranya, ketika orang itu memudahkan urusan saudaranya, ketika orang itu menolong saudaranya, atau ketika orang itu membantu saudaranya atau berbuat baik kepada saudaranya, maka sebenarnya dia berbuat baik kepada dirinya, dia membantu dirinya, dan dia memudahkan urusannya. Kenapa? Karena kalau kita membantu orang lain, Allah akan membantu kita. Dan kalau kita berbuat baik kepada orang lain, maka pasti orang lain juga akan berbuat baik kepada kita. Jadi ini harus menjadi perhatian dalam kehidupan kita ini. Mestinya kita ini senantiasa berpikir untuk saling tolong menolong, saling memudahkan urusan kita masing-masing, dan saling berusaha sungguh-sungguh agar saudara kita ini tidak mendapat kesulitan lantaran kita. Para pemirsa dimanapun berada yang saya muliakan, kemudian dilanjutkan hadis ini. Dalam hadis ini dikatakan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan, jadi siapa yang bersungguh-sungguh untuk menapaki jalan-jalan untuk memperoleh namanya ilmu, bersusah payah untuk menggapai yang namanya ilmu, untuk mendapatkan ilmu, meninggalkan kampung halaman, kemudian merantau misalnya, bahkan meninggalkan keluarga, meninggalkan orang tua, meninggalkan saudara, meninggalkan kampung halaman dengan susah payah, dengan penuh pengorbanan. Maka inilah yang disebut dengan meninggalkan atau menempuh jalan-jalan kesusahan dalam memperoleh ini ilmu. Maka Nabi katakan sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka orang itu akan dimudahkan oleh Allah langkah-langkahnya menuju ke surga. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwa agama ini memang perlu dipelajari.
selalu kita kan mengatakan bahwa ada 3 persoalan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain dan harus menyatu dalam diri kita. Yang pertama itu adalah mempelajari ini agama ini. Kemudian yang kedua, setelah kita pelajari, kita fahami. Apa yang kita pahami, kita amalkan. Jadi kita belajar tentang salat misalnya. Setelah kita tahu tentang gimana caranya, tata cara salat, bagaimana syarat sahnya salat, rukun salat, kemudian sunat-sunat salat. Kemudian kita fahami itu, kemudian kita lakukan. Itu salat sebagaimana yang kita fahami dari hadis-hadis Nabi. Kemudian setelah kita mengamalkan itu semua, maka apa yang kita pahami dari hadis Nabi ini harus disampaikan kepada orang lain. Artinya pelajari itu hadis, kemudian setelah itu amalkan, setelah kamu mengamalkan itu sampaikanlah kepada orang lain. Kalau ketiga hal ini kita lakukan, maka saya yakin dan percaya Islam ini akan tersebar dengan baik. Islam ini akan dipahami orang-orang dengan baik, dan Islam ini akan diamalkan oleh masyarakat. Karena kita pelajari, kita amalkan, kemudian kita sampaikan. Makanya dikatakan bersusah payah untuk memperoleh ini ilmu, maka yakinilah bahwa kita pun juga akan dimudahkan langkah-langkah kita nanti menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab nanti kita bisa mengamalkan agama kalau kita faham. Dan kalau kita faham, kemudian kita amalkan. Pengamalan agama inilah yang akan mengantarkan kita mudah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita ketinggalan, jangan pernah kita menganggap diri susah untuk memperoleh ilmu atau mencari ilmu. Di ilmu, apalagi ilmu sekarang sudah ada di mana-mana, tinggal kita mau belajar atau tidak. Nah, maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang menyibukkan dirinya untuk belajar, kemudian menyibukkan dirinya untuk mengamalkan apa yang telah dipelajari, kemudian menyibukkan dirinya untuk menyampaikan ini agama, maka Allah akan mudahkan urusannya, langkah-langkahnya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin untuk mempertegas ini, lanjutannya dikatakan wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi. Tidaklah berkumpul satu kaum, suatu kumpulan orang di rumah Allah, di antara rumah-rumah Allah yang banyak. Jadi dia berkumpul di masjid, di antara dari sekian banyak masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul, mereka bermajlis. Apa yang mereka kerjakan? Yatluna kitaballahi. Mereka membaca kitab-kitab Allah. Mereka membaca Al-Quran. Mereka mengadakan tahsin qiraatil Quran. Yaitu memperbaiki bacaan Quran, memperbaiki tajwidnya, mempelajari dengan sungguh-sungguh. Nah, yatluna kitaballahi, mereka mempelajari kitab Allah. Nah, kemudian wayatadarasuna bainahum, mereka mempelajari, memahami itu Al-Quran itu. Jadi mereka membaca Al-Quran. Setelah dia baca, kemudian dia pelajari sungguh-sungguh apa kandungannya itu, apa isinya itu. Atau dalam bahasa sekarang banyak mengatakan mentadaburi Al-Quran, yatadabbarun Al-Quran, yaitu mentadaburi Al-Quran, saling mengajarkan di antara mereka, bermajlis kemudian membahas Al-Quran. Terutama apa maksudnya lewat ulama-ulama yang ahli tafsir, menjelaskan tentang apa maksudnya itu ayat, apa tujuannya utama daripada kandungan ayat itu. Mereka belajar itu. Jadi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum. Dan mereka saling mengajarkan, saling mempelajari di antara mereka. Apa yang Allah janjikan kepada kita lewat penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Nabi katakan illa nazalat alaihimus sakinah. Jadi orang itu akan mendapatkan ketenangan. Jadi orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, kemudian senantiasa mentadabburi Al-Qur'an, senantiasa saling mengajarkan di antara mereka ini Al-Qur'an, maka orang itu pasti ditenangi oleh ketenangan jiwa. Pasti orang itu akan diliputi oleh ketenangan jiwa. Jadi kalau kita mau tenang ini sebenarnya sederhana. Banyaklah menggunakan waktu kita dengan banyak mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Dan banyaklah senantiasa berada di majelis-majelis di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi keuntungannya kalau orang senantiasa berada di rumah Allah, di masjid, kemudian membaca Quran, mempelajarinya. Di samping Allah akan menurunkan ketenangan kepada mereka, wa ghasiyatuhumur rahmah. Dan mereka akan diliputi oleh rahmat, kasih sayang Allah. Nah, jadi orang yang senantiasa berada di masjid diliputi oleh rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukankah rahmat Allah ini sebenarnya itu Allah turunkan di masjid. Jadi rahmat-rahmat Allah yang akan dibagikan kepada orang di sekitar masjid itu kan diturunkan di masjid. Kalau kita mencermati doa masuk masjid kan begini. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah kepada aku pintu-pintu rahmat. Jadi pintu-pintu rahmat itu ada di masjid itu. Maka ketika kita di masjid banyak, maka pintu-pintu rahmat Allah akan berikan kepada kita. Bahkan orang yang senantiasa berada di masjid, belajar membaca Quran, mempelajari, bermajlis, saling mengajar di antara mereka, maka mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wahafathumul malaikah, dan malaikat akan mengerumuni mereka. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau orang bermajlis di masjid, membaca Quran, kemudian saling mempelajari, mengajarkan Al-Quran, maka malaikat ini sebenarnya bersusun-susun sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sekitar kita ini sebenarnya itu bukan lagi berjuta-juta malaikat, tetapi mungkin bertriliun-triliun malaikat ini bersusun-susun sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mulianya dengan majelis yang seperti ini. Dan bahkan dikatakan kalau ada memang malaikat yang ditugaskan khusus untuk mencari majelis-majelis ilmu, untuk mencari majelis-majelis mengingat kepada Allah, membicarakan tentang keagungan dan kehebatan Allah, membaca Quran, mempelajari Al-Quran. Kalau dia sudah dapatkan, maka dia akan panggil saudara-saudaranya, bilang mari kemari, inilah majelis yang kita cari. Maka mereka pun berkumpul, sampai dikatakan tadi bersusun-susun sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka coba kita bayangkan bahwa orang yang senantiasa mengkaji Al-Quran di masjid, membaca dan lain sebagainya, maka diliputi rahmat, diberikan ketenangan jiwa, kemudian malaikat mengerumuni mereka, dan yang lebih penting juga adalah wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka. Allah akan menyebut-nyebut orang yang menghadiri majelis itu, orang yang sibuk membaca Quran itu, orang yang mempelajari Al-Quran itu, nama-nama mereka disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis yang lebih mulia. Di majelis di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu adalah majelis malaikat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa yang saya hormati, jadi bahkan dikatakan kalau satu majelis ilmu seperti ini, atau ada orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian mentadabburi, membaca di masjid, dari masjid-masjid Allah, kalau kita sudah bermajlis, maka
malaikat itu berdoa agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan ketika majlis itu selesai, dikatakan kepada orang yang bermajlis itu, kumu magfural lakum. Berdirilah kamu semuanya, Allah sedang mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi hadis ini memuat berbagai macam persoalan, tapi inti daripada hadis ini adalah bagaimana setiap orang Islam itu saling membantu antara satu dengan yang lain, saling menolong antara satu dengan yang lain, dan saling memperhatikan antara satu dengan yang lain. Artinya, apalagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini di Indonesia ini sebenarnya adalah umat Islam yang paling besar. Dan bahkan dikatakan negara muslim yang paling besar. Dan satu hal yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh, bahwa karena Indonesia ini negara muslim yang paling besar, yakinilah bahwa semua perusak-perusak Islam, semua orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, itu perhatiannya ditujukan kepada Indonesia ini. Kenapa? Karena Indonesia ini sumber daya alamnya luar biasa. Seandainya dikelola dengan baik, maka akan memberikan dampak yang luar biasa untuk rakyat Indonesia. Maka melalui kajian ini saya hanya ingin menyampaikan kepada kita ini umat Islam, mari kita bersatu. Kita hilangkan perbedaan-perbedaan yang ada. Memang kita bisa bersatu dalam perbedaan. Dan selalu itu diungkapkan sebenarnya sederhana begini. Bahwa Al-Quran ini kan mengandung kebenaran. Dan Al-Quran ini adalah mutlak benar. Tapi kita orang Islam dalam memahami Al-Quran bisa salah dan bisa benar. Jadi tidak mutlak. Yang jelas Al-Quran mutlak benar. Tapi kita orang ulama cendekiawang dalam memahami Al-Quran kemungkinan dia bisa salah dan bisa benar. Maka oleh karena itu saya masih ingat waktu diajar oleh Pak Quraisy Shihab di S3 Jakarta itu dikatakan bahwa Al-Quran itu mengandung kebenaran. Nah, kebenaran ini kan dari sudut pandang mana kita bisa lihat. Taruhlah 10 ini sebenarnya berapa? Jadi mungkin ada orang melihat 10 itu 5 tambah 5. Ada yang melihat 10 itu 2 tambah 8. Ada yang mengatakan 10 itu 3 tambah 7. Ada yang mengatakan 1 tambah 9. Jadi pada hakikatnya semuanya benar. 5 tambah 5, 4 tambah 6, 3 tambah 7, 2 tambah 8, 9 tambah 1. Jadi begitulah kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi begitulah kita pengamalan agama. Mungkin ada yang bismillah jahar, atau ada yang tidak bismillah jahar, ada yang kunut, ada yang tidak kunut, ada yang mau peringatan Isra Mi'raj, ada yang tidak mau peringatan Isra Mi'raj. Mari kita saling menghormati saja dengan pilihan masing-masing. Dan dengan pilihan ini kan kita akan mempertanggungjawabkan masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya persoalan-persoalan khilafiyah seperti ini kita saling menghormati, tapi kita bersatu untuk memajukan Islam. Bagaimana Islam ini bisa menjadi rahmatan khususnya bagi bangsa kita ini. Tidak ada cara lain untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia ini, hanya satu modal utama kita. Umat Islam harus bersatu. Sekalipun ada perbedaan, tapi mari kita bersatu untuk sama-sama melihat Islam ini diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanapun orang itu mengamalkan, kalau ada Al-Qur'annya, ada hadisnya, mari kita saling menghormati. Inilah bentuk juga kalau kita saling menolong antara satu dengan yang lain, saling tidak menyusahkan antara satu dengan yang lain. Mudah-mudahan pembahasan sederhana ini menambah wawasan kita untuk saling tolong-menolong dalam kehidupan. Dan marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.